Apa yang sudah kita amalkan, sholawat yang sudah kita baca, itu tidak akan sia-sia. Mungkin bukan hari ini dipetiknya, mungkin besok, lusa, tahun depan, atau kapanpun itu. Allah tuh maha adil, Allah itu maha baik, Allah itu nggak curang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa beli ke admin via WhatsApp maupun via Shopee. Nanti klik aja linknya di deskripsi box. Teman-teman juga bisa beli e-booknya ya, ada di Play Store. Nanti cari aja di Play Store di bagian buku, cari bukunya, judulnya Jangan Pernah Lelah Ada Nikmat di Setiap Salawat, itu ada bukunya. Nah, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke 0813 1543 0565. Langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mbak Adel di Tangerang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Pagi Mbak Mel, perkenalkan saya Adel, ini nama samaran di Tangerang. Aslinya saya dari Ciamis tapi kerja merantau di Tangerang. Mau sedikit kasih testimoni tentang sholawat. Saya kenal channel Mbak Mel secara tak sengaja tahun 2019 atau 2020, saya lupa. Saat itu hanya lihat-lihat aja dan di TikTok juga sempat lewat VT Mbak Mel. Nah, pada saat 2022 barulah saya sedikit mengamalkan tapi belum istiqomah, dan karena belum tahu ternyata begitu besar fadilah dari sholawat. Kejadian ini sekitar 2 minggu lalu. Singkat cerita, Lebaran kemarin saya mudik ke Ciamis dan berangkat kembali pada tanggal 24 April kemarin. Maksudnya balik lagi ke Tangerang ya teman-teman. Saya berangkat berdua naik motor dengan pacar saya. Kami berangkat pagi dengan harap malam bisa sudah sampai di Tangerang. Di perjalanan ternyata macet parah dan pukul 10 malam baru sampai puncak. Sebelumnya sore sekitar jam 5 kami berhenti sejenak untuk salat asar di masjid daerah Cipanas. Dan lanjut kembali perjalanan, kemudian berhenti di rest area masih daerah puncak sekitar jam 9 sekalian isi bensin. Pas turun pacar aku kaget, tiba-tiba meraba-raba tas pinggangnya kok nggak ada. Dan aku pun panik karena sama sekali tidak memegangnya. Tasnya itu berisi dompet dan identitas penting lainnya. Di situ kami panik dan makan pun jadi nggak karuan karena mikir tas hilangnya di mana. Singkat cerita, dia ingat pas tadi di masjid itu dia lupa tasnya masih disimpan di gantungan tempat wudhu. Dan pas selesai sholat itu lupa nggak dipakai lagi karena terburu-buru berangkat lagi karena cuaca mau hujan. Akhirnya kita memutuskan untuk kembali lagi ke masjid itu. Padahal udah pukul 10 malam dengan kondisi gerimis dan macet parah. Di perjalanan aku sambil baca sholawat Jibril semampuku dan berhenti, kemudian pacar aku nanya, "Kita beneran mau balik ke masjid?" "Iya, aku mah nurut aja, gimana baiknya?" Oh. "Tapi aku kasihan, kamu nggak usah ikut aja ya, biar aku sendiri yang balik lagi." "Enggak lah, aku nggak mau, emang kamu kalau sendiri masih inget masjidnya yang mana?" "Ya udah bantu doain ya, biar masih ada tasnya di masjid." Itu percakapan mereka, teman-teman. Di perjalanan kita sempat bingung antara mau lanjut atau mau putar balik ke masjid. Karena dengan kondisi yang jauh dan harus melewati macet dan juga belum tentu tas itu masih ada di masjid atau udah diambil orang. Di perjalanan aku masih terus shalawat Jibril, dan anehnya aku pada saat itu tidak sepanik orang yang kehilangan. Dan dalam batin aku yakin, jadi dalam batinnya Mbak Mbak Adeldi yakin pasti dompet itu bakal kembali. Aku yakin dalam hati ucapku kayak gitu. Dan dikarenakan macet sampai nggak jalan sedikit pun motor, kami memutuskan untuk tidak kembali ke masjid. Karena pacar aku juga besoknya kerja pagi jam 8 dan aku bilanglah ke dia kalau mau coba dicek ke masjid besok aja pulang kerja, sekarang udah malam, terus hujan juga, baju udah pada basah, kedinginan, sekarang kita lanjut jalan. Singkat cerita sampai Cibubur jam 1 malam, lalu istirahat dan pagi tiba saya diantar ke terminal Kampung Rambutan untuk naik bis menuju Tangerang. Dan dia pun lanjut berangkat kerja.
Siangnya saya ada ide untuk share info kehilangan di grup daerah Cipanas itu. Karena saya pun lupa nama masjidnya, apa saya sebutkan ciri-cirinya yang masih ingat. Tiba-tiba ada yang komen nunjukin foto masjid dan alamatnya dan lanjutlah di WA kalau dia ternyata orang dekat masjid itu. Lalu dia pun tanya ke petugas masjid itu tentang tas yang disebutkan dan Masya Allahnya Mbak Mel tasnya ditemukan sama bapak penjaga masjid itu. Masya Allah ya. Itu foto dari orang yang bantu komen di FB Mbak Mel. Ini yang bapaknya yang komen ya teman-teman. Jadi pas Mbak Adel ini nanyain info di grup Cipanas atas kehilangan tasnya ciri-cirinya seperti ini, masjidnya di ini dia jadi Mbaknya tuh lupa masjidnya nama masjidnya apa. Kemudian tiba-tiba ada yang baca dan orang ini, si bapak ini ya, bapak ini bilang, "Saya tahu masjidnya dekat saya," gitu kan. Akhirnya bapaknya nyamperin ke penjaga masjid dan Masya Allah tasnya ada, Masya Allah ya. Itu foto dari orang yang bantu komen di FB. Masya Allah ini nggak tahu keajaiban dari salawat atau sebuah kebetulan. Yang jelas saya bersyukur masih ada orang yang jujur di zaman sekarang. Singkat cerita, tasnya diantar ke pacar saya oleh abang-abang yang dekat masjid itu. Dan karena lokasi yang jauh, kita tidak bisa bertemu langsung dengan si bapak yang menemukan tas pacar saya. Akhirnya tas pun sudah ada di pacar saya. Dan kami pun sepakat memberi sedikit rezeki kepada si bapak dan si abang yang telah membantu. Mungkin ini si bapaknya bukan bukan si abang ya. Ini si bapak penjaga masjid mungkin ya. Oh iya ya, ini si bapak penjaga masjid yang moto tuh si abangnya gitu ya teman-teman ya. Lanjut ya. Sebelumnya saya juga mengamalkan salawat munjiat, tapi kadang dihitung, kadang enggak. Dan pernah suatu ketika satu kali duduk sampai 500 kali pada saat jatuh tempo untuk bayar utang. Tapi Allah belum kasih rezeki pada saat itu. Dan selebihnya hanya baca-baca biasa aja, tidak ditarget. Mungkin ini juga suatu teguran karena kita kurang dalam bersedekah. Doain ya Mbak Mel, aku ingin menikah, tapi ayah dari calonku belum mengizinkan untuk kami menikah duluan karena masih ada kakaknya. Dan mudah-mudahan bisa terus istiqomah bersalawat dan amalan-amalan baik lainnya. Terima kasih banyak Mbak Mel, maaf kalau kepanjangan. Semoga Mbak Mel sehat selalu dan terus bisa memotivasi banyak orang. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mbak Adel di Tangerang. Dahsyat banget ya. Tadi Mbak Adel bilang entah ini keajaiban salawat atau sebuah kebetulan, teman-teman. Tidak ada yang namanya sebuah kebetulan di dunia ini. Segala sesuatu tuh terjadi atas izin Allah. Ya pasti teman-teman udah nggak asing lagi dengan kalimat ini. Bahkan daun jatuh pun ya nggak akan jatuh kalau bukan izin Allah. Jadi semuanya nggak ada yang kebetulan. The power of salawat. Berkat dari salawat-salawat yang tidak pernah dihitung oleh Mbak Adel, kemudian yang pernah juga baca 500 munjiat ya, karena bacanya baru sekali Mbak Adel. Bacanya jangan sekali dong, berkali-kali. Nanti insya Allah doanya kabul. Baru sekali doanya belum dikabul, akhirnya berhenti ya sayang banget ya. Tapi memang teman-teman nggak ada yang rugi. Kalau kalian sekarang mengamalkan sholawat, kalian udah istiqomah nih. Baru seminggu udah capek, udah baca 500 munjiat, seminggu tuh capek ya Allah, kok doa belum kabul. Akhirnya berhenti ya, akhirnya nggak tercapai tuh. Maksudnya apa yang diinginkan, apa yang dibutuhkan akhirnya pada saat itu ya udah selesai sampai di situ. Tapi tenang aja, apa yang sudah kita amalkan, sholawat yang sudah kita baca, itu tidak akan sia-sia. Mungkin bukan hari ini dipetiknya, mungkin besok, lusa, tahun depan, atau kapanpun itu. Allah tuh maha adil, Allah itu maha baik, Allah itu nggak curang. Tenang aja teman-teman. Bahkan kalau kalian udah baca sholawat, udah dapet banyak, terus jadi nol lagi. Gak usah pusing, gak usah ribet ya. Udah dicatat, udah ada catatannya. Ya, jadi kita nggak perlu terpaku sama catatan yang ada di tasbih. BTW ini tasbihnya beli di mm.official 1 ya. Kalau kalian mau beli yang kayak gini, ini ada 5 channel. Jadi 5 channel itu maksudnya ada 5 ruang. Jadi kalian bisa baca salawat Jibril, misalnya yang mau baca salawat banyak, salawat munjiat, baca istighfar gitu, baca takbir misalnya, atau baca apapun. Di sini ada 5 ruang, kelihatan nggak tuh? Ada 5 ruang.
Ini bagus banget dan awet banget, kalian bisa pakai yang ada rumbainya, seperti yang aku, atau nggak mau pakai rumbai Mbak, terlalu hebring nggak apa-apa, nggak usah pakai rumbai. Terus, mau pakai nama, mau pakai bunga, atau mau pakai mahkota seperti ini. Ini ada 5 ruang, ada lampunya juga, ini cantik banget dan insya Allah awet dan ini bisa dicas. Jadi kalau misalnya baterainya habis, ini bisa dicas, ini tombol buat casnya nih teman-teman, kelihatan nggak sih? Ya ini tombol, ini karena oh, buram ya, dideketin malah buram ya. Tuh, ini ada tombol buat casnya, Masya Allah bagus banget. Nanti kalian kalau mau beli langsung aja kalian beli ke mm.official1 atau kalian bisa nanti klik link Instagramnya di bawah ya, ada link WhatsAppnya juga, ada link Instagramnya juga, langsung aja ke situ. Itu udah rekomendasi banget, aku udah lama banget pakai tasbihnya tuh semuanya dari mm.official1 ya. Modelnya macam-macam, kalau nggak suka yang kayak gini ada lagi model-model yang lainnya ya. Jadi Masya Allah banget kita kembali ke Mbak Adel. Mbak Adel juga sempat bilang apa namanya, Mbak Adel juga punya hutang, ada pinjol ya, pinjol atau apa gitu yang gagal bayar tuh galbay ya, yang galbay juga ada. Terus ada juga perhiasan yang digadein dan berharap bisa ketebus, kita doain ya teman-teman. Semoga diijabah sama Allah, semoga dikabulin, semoga bisa ketebus. Amin. Tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah, sabar, teman-teman sabar. Ketika kita berdoa, kita jangan pengennya buru-buru dikabulin. Iya, memang semua juga pengennya cepet. Aku juga pengennya cepet. Ya tapi gimana? Kita harus mantesin diri. Kira-kira kita udah pantas belum sih doanya dijawab sekarang? Udah pantas belum sih kita protes gitu loh. Jangan protes ya. Udah pantas belum sih ya Allah? Udah pantas belum ngaca lagi ibadah kita gimana? Catat lagi dosa-dosa kita, dirinci lagi. Kira-kira dosa kita nih yang banyak banget ini sudah sebanding belum dengan ibadah kita selama ini? Kira-kira sholat kita bagaimana? Apakah sholat kita buru-buru ataukah sholat kita udah khusyuk? Apakah sholat kita telat ataukah sholat kita sudah di awal waktu? Jadi teman-teman kita tuh bener-bener introspeksi terus. Doa kita pasti dikabulin, insya Allah. Allah Maha mengabulkan doa. Tinggal waktunya aja nih, ada yang cepat, ada yang lama. Semua tergantung dengan kepantasan kita. Dan kadang-kadang juga doa kita dikonversi dalam bentuk yang lain. Seperti Mbak siapa tadi, Mbak Adel ya. Mbak Adel juga bisa aja waktu itu sholawat 500 mujizat belum dikabulkan, bisa jadi memang belum pantas atau mungkin Allah konversi suatu hari nanti akan ada kejadian seperti ini dan ditolongin, ketemu kan gitu loh. Ya, tapi aku jadi inget ya, aku pernah juga loh ngalamin dompet aku hilang, teman-teman. Tapi memang hati itu tenang, beda banget ya kalau sholawat ya. Aku dompet aku hilang, jatuh, jadi aku habis belanja sayur waktu tinggal di Tarakan, hilang. Kayaknya tuh tenang aja gitu loh. Aku balik lagi jalan nyari, santai aja, aku nanya ke tukang sayurnya. Karena kan terakhir aku belanja di situ, aku udah bayar. Bu, lihat dompet nggak? Dan dia yang nemuin tuh, Masya Allah teman-teman. Jadi memang segala sesuatu tuh udah beda deh kalau kita udah pegangannya sholawat. Ya, jadi beruntung banget teman-teman yang udah ngejadiin sholawat tuh sebagai pakaian, udah jadi amalan harian kita. Pokoknya hidup tuh mudah kalau kita rajin baca sholawat. Pokoknya hidup tuh mudah kalau kita udah rajin baca sholawat. Oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Semangat terus. Kita doakan semoga Mbak Adel bisa segera menikah ya Mbak. Bisa dilancarkan semuanya. Semoga kakak dari pacarnya Mas Adel juga dimudahkan segera menikah sehingga Mbak Adelnya juga bisa segera menikah. Amin. Dan buat teman-teman yang doanya belum diijabah, semoga segera diijabah. Semoga kita istiqomah terus ya, amin. Semoga rizki kalian barokah, amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.